Hai, terima kasih sudah berkenan untuk mendengarkan podcast ini. Di podcast ini, kita akan membahas hal-hal inspiratif dan semoga bermanfaat ya. Dan di podcast ini akan dipandu oleh saya, Diana Lestari. Selamat mendengarkan. Hai semuanya, gimana kabarnya? Semoga kalian semua baik-baik semua keadaannya ya. Eh, Terima kasih udah mau singgah untuk mendengarkan podcast. Dan di podcast kali ini bahwa saya sendirian, nggak ngundang siapa-siapa. Di sini saya hanya ingin berbagi pengalaman atau sedikit berbagi tentang bacaan buku yang saya baca, yaitu judulnya Quarter Life Crisis. Ya, seperti namanya, ini adalah krisis seperempat abad yang dialami oleh dewasa muda usia 20-an. Ini adalah masa transisi di mana kamu dianggap sudah dewasa dan mampu hidup mandiri dengan pilihanmu. Lalu kenapa sih disebut krisis? Ya, disebut krisis karena pada masa ini kamu masih berada dalam keadaan yang belum siap, tapi sudah disuguhi dengan banyak tuntutan dan pilihan yang muncul akhirnya memunculkan rasa bingung, ragu, cemas terhadap hidup dan masa depan kamu sendiri. Biasanya eh, ini tuh dipicu oleh permasalahan finansial, relasi, karir, serta nilai-nilai yang kamu yakini. Terus apa sih ciri-ciri quarter life crisis? Jadi yang pertama, catat nih. Ciri-cirinya yang pertama adalah ketidakmengertian atau bingung. Bingung habis kuliah mau ngapain, mau kemana, habis kerja mau apa lagi, terus hubungan percintaan ini mau dibawa kemana, kayak lagunya Armada gitu kan. Dan masih banyak pertanyaan yang tiada akhir. Yang kedua, terlalu banyak pilihan. Terkadang terlalu banyak pilihan untuk masa depan malah membuat seseorang tuh makin bingung dan panik. Misal nih, mau pilih karir A atau karir B, pilih pasangan yang ideal atau pasangan yang terbaik, mau pilih uang atau mau pilih passion, dan masih banyak pilihan yang justru akhirnya membuat kamu tuh makin bingung gitu. Yang ketiga, perasaan pasrah. Jadi kamu tuh merasa pasrah dengan realita yang kamu hadapin. Hal ini malah membuat kamu tidak peduli dengan masa depan. Yang keempat, merasakan kecemasan yang berlebihan. Yang kelima, sering membandingkan diri dengan kehidupan atau pencapaian orang lain. Lalu, gimana caranya kita menghadapi quarter life crisis ini? Ya, gimana ya caranya ya? Yang pertama, kenali diri. Jadi, kenali diri kamu lebih baik lagi demi terhindar dari kegalauan. Jadi, kita harus belajar nih melihat dan menganalisis kelebihan dan kekurangan yang ada pada diri kita. Yang kedua, stop membandingkan diri sendiri dengan orang lain. Ya, ini udah pernah saya bahas ya. Yang waktu di tentang inner beauty gitu yang aku bahas sama Angrelia bahwa kita boleh melihat seseorang itu untuk kita patut tiru gitu kan, tapi kita nggak boleh membandingkan diri kita gitu. Itu kalau kalian mau denger ada banget di podcast kedua aku tentang inner beauty. Jadi kita nggak boleh ya membandingkan diri sendiri dengan orang lain lagi. Terus yang ketiga, bersyukur dengan apa yang kita punya atau pencapaian yang kita peroleh. Ini juga aku bahas juga di podcast tentang inner beauty, tentang rasa bersyukur gitu ya. Yang keempat, yaitu berbagi cerita dengan orang terdekat atau yang kita percaya. Ini kayak kita tuh juga membutuhkan support system gitu. Jadi kita juga perlu untuk berbagi cerita kita tuh ke orang terdekat kita gitu. Yang penting nggak jadi bahan gibahan aja. Yang kelima, kembangkan minat baru atau mencoba aktivitas baru yang dapat membuat hidup lebih produktif.
Contohnya kayak aku gini buat podcast ya supaya lebih produktif aja sih daripada di rumah cuma tidur-tidur, ntar besok kerja lagi. Jadi gimana sih caranya supaya lebih produktif? Ya akhirnya karena diriku doyan cerita, jadinya ya kita buat podcast biar kalian juga bisa dengerin dan berbagi manfaat lah gitu ya. Dan yang terakhir, dan ini adalah yang paling penting, yaitu berdoa. Jadi menyerahkan semuanya itu kepada Tuhan, bahwa biarlah kehendaknya saja yang terjadi atas hidup kita gitu. Tapi bukan berarti kita kayak hidup tuh mengalir aja tuh yang kayak kisera sera gimana lagunya? Kisera seraku bibi ya itulah yang mengalir aja, bahwa yang mengalir pasti semuanya ke bawah kan. Pasti tuh kalau mengalir ya pasti ke bawah, berarti kayak ke got gitu. Dan itu nggak boleh. Jadi berdoa, pasrah, bukan berarti kita mengalir gitu aja sama hidup gitu ya. Oke, lanjut lagi. Selanjutnya, yang selanjutnya adalah tetap semangat dan berkaryalah. Tenang, kita masih muda kok. Semua pilihan yang kamu ambil tidak ada yang salah, tapi mungkin belum sepenuhnya berhasil. Jadi teruslah mencoba meski gagal. Bangkit lagi dan tetap semangat. Seperti di podcast aku yang episode ketiga, lelah boleh, menyerah jangan. Gitu. Itu baik Kak Tira tuh quote-nya. Oke, singkat banget ya. Habis bingung mau cerita apa lagi. Jadi itu sih yang aku dapat dari buku itu. Jadi aku terima kasih banget buat orang yang udah ngebeliin buku itu. Jadi buku itu aku dikasih sama seseorang. Jadi dia membelikan saya buku. Terima kasih. Dan karena saya juga dikasih, jadi saya juga ingin berbagi kasih sama kalian melalui podcast ini. Oke, thank you guys. Terima kasih sudah mendengarkan. See you, bye-bye. Terima kasih sudah mendengarkan podcast ini. Sampai jumpa di podcast-podcast berikutnya. Bye!